Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi wa zidna ilman wa hudan wa tuqa ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan, kita setiap malam Jumat kita bergantian mentelaah bersama, yaitu kita tafsir juz amma yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan juga kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullah taala. Tadi pada mukadimah itu sebagaimana yang anak dengar juga guru anak, dia maksudnya pernah langsung berguru itu, dan insya Allah kita juga semua berguru pada beliau, yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau biasanya mendoakan seperti itu kalau beliau memulai kajian atau muhadarahnya di Masjid Nabawi di sana. Jadi beliau mendoakan semoga Allah mengampuni kita semua, mengampuni kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita dan ke atas dan seterusnya, juga mengampuni para guru-guru kita dan juga kaum muslimin dan muslimah. Semoga Allah itu maha penerima taubat dan maha pengampun. Jika sampai kita selalu berdoa kepada Allah dengan keikhlasan dalam beramal, karena memang sudah kita maklum bersama, amal kita ini akan diterima oleh Allah sebagai amal diterima oleh Allah, yaitu dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa juga anak kita memberikan bisyarat buat kita semua. Jadi masa ikhwah, kita duduk di salah satu masjid di rumah Allah seperti ini, ada 4 hal yang kita dapatkan, yaitu sebagai sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah itu di masjid-masjidnya, yang mereka adalah yatluna kitabullah, mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, juga membaca sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena sunnah juga adalah wahyu kedua, di samping Al-Quran, sunnah juga itu atau hadis Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dilakukan seperti itu, mereka mendirasa kata mereka, kecuali akan turun pada mereka ketenangan. Jadi itu ya akhwan mimbar at-targhib untuk kita memotivasi diri kita masing-masing, ya anak yang bicara dan kita semua. Jadi memang beda kalau kita datang di masjid Allah, di rumah Allah itu, dimana kita mungkin menonton lewat televisi atau lewat lewat live dan sebagainya, akan beda yang kita rasakan keberkahan, kita rasakan betul memang subhanallah, nazalat al-sakinah, kita rasakan ketenangan, ya kita rasakan ketenangan. Kemudian juga kata kita akan diikuti oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga akan bisa merasakan malaikat itu memang berkumpul menundung kita, menaungi kita, mengepak-ngepakkan sayapnya, karena mereka ridho kepada para penuntut ilmu. Ya, kemudian juga yang tentu kita akan dapatkan bila datang ke masjid itu adalah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala
menyebut kita satu persatu membanggakan di hadapan malaikat yang ada di persimpangan di sana. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ini kita sudah sampai pada kemarin terakhir itu yaitu kisah tentang bagaimana kuatnya malaikat itu, bagaimana kuatnya juga jin, tetapi lebih kuat daripada jin itu adalah malaikat lebih kuat daripada jin. Ya, kemudian kalau balik masih tentu lebih jauh lagi. Nah, bagaimana saat itu waktu malaikat waktu Nabi Sulaiman tatkala mau didatangi oleh Ratu Bilqis untuk datang tunduk dan patuh atau masuk Islam, maka waktu itu siapa yang bisa membawakan arsinya, jadi membawakan singgasananya. Waktu itu datang bamitlah seorang dari kalangan jin, saya bisa mendatangkannya sebelum engkau datang bangkit dari tempat dulu. Kemudian ada seorang laki-laki yang ahli ilmu. Nah itu ternyata kisah itu adalah dibawa oleh malaikat, sehingga dalam sekejap mata langsung tiba-tiba ada di depan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi seperti itu. Begitulah kekuatan malaikat. Nah, kemudian di sini qala as-Syaikh rahimahullah taala, beliau bawakan ayat Allah taala fas-sabiqati sabqa. Ya, secara bahasa artinya malaikat yang berlomba-lomba. Jadi mereka berlomba-lomba atau apa? Yaitu di sini dikatakan aidan hiya al-malaika tusabbiqu ila amrillahi azza wajalla. Jadi malaikat itu berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka itu berlomba-lomba para malaikat itu. Jadi Allah Subhanahu bersumpah nih, demi malaikat yang berlomba-lomba di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita sudah mungkin maklum bersama, sudah dapat mengerti kisah itu bagaimana ada seorang sahabat yang tatkala bangkit dari ruku, Rasulullah katakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Bisa tambah mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya. Jadi Rasulullah katakan, sungguh aku melihat. Siapa yang tadi ditanya di aku saya Rasul katakan, sungguh aku melihat ada 30 malaikat yang berlomba-lomba yatadabarun. Jadi mereka tuh berlomba-lomba ayyuhum yaktubuha awwalan. Jadi mereka berlomba-lomba menulis siapa yang paling dulu menulis apa yang tadi diangkat ke langit. Karena memang kalimat thayyibah diangkat ke atas langit. Jadi diangkat ke langit. Jadi oleh para malaikat itu siapa yang paling dulu untuk mengangkat ucapan tadi sahabat tadi itu Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Jadi malaikat memang mereka berlomba-lomba. Ya, itu gambaran saja bagi kita. Jadi malaikat itu seperti itu. Ya, tentunya dengan kita mahal seperti ini, ya kita juga sebagai manusia ingin dalam artian dalam tataran tertentu kita ingin berlomba-lomba dalam kebaikan itu. Jadi fastabiqul khairat seperti firman dalam Al-Qur'an. Jadi kita berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Sebenarnya gambaran para malaikat seperti ini. Nah, bisa kita bayangkan jemaah di sini saya membawakan bagaimana para malaikat itu berlomba-lomba. Ya, oleh karena itu mereka berlomba-lomba. Jadi para malaikat itu berlomba-lomba kepada perintah Allah dan juga mereka lebih kuat ya dari Bani Adam tentunya. Sebenarnya Allah SWT mensifatkan malaikat yang menjaga neraka itu jemaah, itu apa? Ya sebelumnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nar waquduhan nas wal hijar. Nah, alaiha di sini ayat ba itu alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaru wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi di malaikat yang berada di neraka itu, yang menjaga neraka itu apa? Ada di atas neraka itu atau di neraka itu ada malaikat yang ghiladun syidadun. Mereka itu sangat kuat. Ya, sangat kuat kekuatannya. Jadi sangat kilat itu akhirnya sangat bengis atau sangat kasar, jadi sentakan atau dan seterusnya itu kita lihat dalam beberapa hadis yang lain atau dalam ayat-ayat yang lain. Jadi mereka itu la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi jadi mereka itu bersegera melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, jadi seperti itu. Jadi di antara sifat malaikat juga itu mereka la yastakbiruna
an ibadati la yastaskhiruna yusabbihuna Allah wa nahar la yafturun. Jadi di sisi Allah itu juga, yang di sisi Allah malaikat itu mereka tidak pernah menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka itu selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah putus-putusnya, tidak pernah berhenti mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada dibawakan oleh saya sini bagaimana bermacam-macam sifat atau tugas dari para malaikat itu. Nah, sini bawakan ayat itu fal mudabbiratu amra. Nah, dan juga malaikat yang mengatur segala urusan. Ini juga adalah sifat bagi para malaikat. Jadi wa huwa wahidun umur, yakni umurullah taala azza wa jalla laha al malaikat. Jadi setiap malaikat itu ada tugas khususnya. Ya, sama kita ketahui, nah sini bakal ada di sini seperti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah malaikat yang mewakili yang untuk membawakan wahyu, ya talaqahu min Allah. Jadi malaikat Jibril itu adalah tugasnya menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul, kepada rasul. Nah, adapun Israfil, ya Israfil sudah kita ketahui, dia adalah malaikat yang ditugaskan untuk nanti untuk meniup trompet, ya. Jadi alladzi yakunu inda yaumil qiyamah. Nanti pada saat terjadi hari kiamat itu ditiup paling pertama, maka kaget semua manusia, ya, kemudian mereka mati semuanya. Kemudian lagi ditiup pada tiupan yang kedua, maka mereka pun bangkit dari kubur mereka. Ada juga malaikat itu, yaitu malaikat Mikail. Ya, ada mungkin juga pernah disampaikan dahulu bahwa yaitu apa? 3 malaikat ini, ya, 3 malaikat ini. Jadi malaikat Jibril ini untuk wahyu, jadi untuk menghidup, yaitu hidupnya hati atau ruh atau jiwa ini. Sedangkan malaikat tadi, ya, itu untuk yang ini apa Israfil ini, yang nanti akan diwakilkan untuk mematikan itu makhluk. Nah, adapun Mikail ini yaitu apa tadi ya, betul, Mikail itu untuk mewakili atau sebagai muwakkal, dia diwakilkan, dia dan jadi wakil untuk mengatur turunnya hujan. Jadi untuk hidupnya badan atau jasad ini, jadi seperti itu. Atau juga di hujan, jadi kemudian juga di tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Nah, disebut 3 malaikat yang khususnya ini di dalam salah satu doa iftitahnya Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan ini sudah kita hafal, kita amalkan berjamaah, yaitu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ya, subhanallah, untuk mendapatkan kita gambaran bagaimana Rasulullah SAW selalu meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk pada apa dibenci oleh manusia. Ya, jadi seperti itu jemaah. Jadi kita selalu meminta petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga nama malaikat yang itu malakul maut. Jadi istilah ya orang itu oleh para ulama ahli tafsir kata itulah Israiliyat, yaitu tidak ada itu malaikat Israel itu. Jadi tidak ada nama itu, tidak dikenal dalam Al-Quran, tidak juga dikenal dalam Sunnah. Itu adalah riwayat Israiliyat. Jadi yang ada itu dalam Al-Quran adalah malakul maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Dalam surat As-Sajdah sering baca pada subuh Jumat. Jadi yang mewafat kita adalah malakul maut namanya. Jadi untuk mencabut ruh. Ya, atau malaikat juga yang juga namanya malaikat Malik, ya, yang ya sebagai yang mewakili untuk menjaga neraka, tentunya ridwan, untuk menjaga surga. Ada juga subhanallah jemaah malaikat di sisi kiri dan sisi kanan kita, ya qaid, ya untuk mencatat amal kita, ya malaikat subhanallah. Nah, di sini jemaah kalau kita yakini, kita beriman dengan sebenarnya, jadi bahwasanya subhanallah Allah SWT memiliki malaikat akan menjaga kita ini agar mencatat amal kita. Tentu kita akan menjaga apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan dengan anggota badan kita, karena kita ketahui semua bahwasanya ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.
tidaklah keluar dari suatu lafaz dari lisan kita ini, suatu lafaz, suatu ucapan, inna ladaihi raqibun, kecuali ada malaikat raqib dan atid. Ya, jadi yang sebelah kanan yang mencatat kebaikan, adapun yang kiri mencatat keburukan-keburukan kita. Cuma jemaah yang ada satu mungkin sampai teringat faedah ini sebenarnya bermanfaat, yaitu apa? Malaikat yang bertugas mencatat amal kita ini jemaah, amal keburukan terutama. Jadi itu mereka menahan itu 6 jam. Ya. Jadi mereka tidak mencatat. Seandainya dalam waktu 6 jam, 6 saat itu 6 jam itu kita istighfar, kita bertaubat, kita masa, maka tidak jadi dicatat. Ya. Ini juga sebagai isyarat buat kita. Ya tentunya bukan berarti kita melaksanakan kemaksiatan itu jadi berani. Nanti mungkin dia begitu saya akan istighfar setelah itu mungkin sejam 2 jam setelahnya. Bukan berarti seperti itu. Tapi maksudnya begitulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan kita itu tidak langsung ditulis, tetapi akan ditunggu, dia akan ditunda menulis mencatat amal kita yang buruk itu tadi selama 6 jam. Kalau dalam waktu sebelum itu kita istighfar, maka tidak akan jadi dicatat. Jadi seperti itu. Yaitu ada dalam kitab namanya Syekh Albani itu kitab Silsilah Hadis As-Shahihah. Jadi situ saatin. Jadi akan menunda untuk mencatat perbuatan buruk kita itu selama 6 jam. Nah, kalau kita istighfar, kita menyesali dan seterusnya, maka tidak akan jadi dicatat sebagai suatu amal keburukan. Nah, jadi seperti itu, Allahu a'lam. Jadi itu yang ada hadisnya, insyaallah mungkin suatu saat kita bawakan di sini, kita bacakan insyaallah. Nah, kemudian di sini juga bagaimana ada juga malaikat untuk menjaga amal-amal kita. Bi amali bani Adam. Kullum yatabiru ma amallahu ta'ala nazal bihi. Jadi seperti itu juga. Nah, coba kita bayangkan juga itu ada tentang hadis bagaimana ada malaikat khusus juga yang sejak kita masih dalam alam ruh itu ya, atau di dalam perut ibu kita itu sudah ada malaikat juga yang menjaga kita. Ada dalam kita, dalam targhib tahid. Jadi dilapor itu selalu, ya Allah sudah menjadi janin, ya Allah sudah menjadi alaqah, menjadi mudghah, dan seterusnya. Jadi dilapor. Dilapor terus. Sebenarnya dalam hadis itu sudah kita ingat mungkin semua. Jadi dalam hadis yang keempat dari hadis Arba'in An-Nawawi itu, jadi bahwasanya kita semua ini diciptakan dalam inna ahadakum yuzma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah saudara kita itu dikumpulkan penciptaan dalam perut ibunya itu dalam selama berupa nutfah, nutfah atau mani ya. Jadi selama 40 hari terjalin percampuran antara laki-laki perempuan atau suami dan istri itu akan berupa nutfah. Jadi akan setelah bercampur itu akan tersebar kepada seluruh jasad daripada si ibu itu ya selama 40 hari ya. Nah, kemudian summa yakunu alaqatan mithla dzalika, kemudian akan menjadi segumpal darah ya. Alaqah dijelaskan dalam hadis yang lain itu, jadi memang dia akan menempel itu di dinding rahim ya, alaqah. Jadi kalau diartikan secara segumpal darah, tapi sebenarnya itu adalah dia mulai menempel di dinding rahim itu. Sumakana mudghatan menjadi itu lagi segumpal daging, sudah mulai besar. Tak kala sudah berumur 120 hari, maka summa yursalu ilaihi malak, kemudian diutus kepada janin itu tadi malaikat. Malak, jadi satu jamaknya malaikatnya satu jamaknya. Wa yu'maru bi arba'i kalim fayanfu fihi ruh. Jadi malaikat ini ada yang bertugas untuk meniupkan ruh kepada janin itu. Maka jadilah dia setelah 120 hari itu sudah menjadi manusia. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintah Allah SWT malaikat untuk mencatat pada janin ini tadi yang ada dalam perut ibu tadi dengan 4 ketetapan. Bi arba'i kalimatin. 4 itu bikat birizkihi, menulis ketetapan rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya, wa syakyun au sa'id, apa dia menjadi orang yang bahagia atau kelak celaka pada hari kiamat.
Jadi masalah ini kita berbicara masalah rezeki sedikit, kita sedikit agak perluas. Dalam suatu hadis yang lain Rasulullah SAW, Inna Jibril yanfakhu fihi ruh. Jadi maksudnya menghina pada diri Rasulullah. Jadi inna ahadakum la tamutun hatta tustakmal rizqu. Jadi salah satu dari itu tidak akan meninggal sampai dia itu disempurnakan rezeki ditakdirkan tadi itu pada saat dia pada dijani. Masalah misalnya si fulan selama hidupnya itu dia mungkin dia direzekikan, ditakdirkan rezekinya tadi tercatat tadi itu bahwasanya dia akan memakan misalnya 10 ton beras, misal seperti itu. Maka tidak akan dikurangi 1 butir pun atau ditambah 1 butir pun. Jadi kalau sudah habis 10 ton beras dalam hidup itu, wafat sudah dia. Ya. Jadi sampai seperti itu. Atau mungkin selama hidup dia akan memakai pakaian itu berbagai macam, mungkin ada 100 pakaian dan sebagainya atau berapa begitu. Nah, kalau sudah habis dia pakai 100 pakaian itu, wafat sudah dia. Jadi seperti itu rezekinya. Jadi atau rezeki secara umum. Jadi apa saja gitu. Jadi di situ makanya dalam hadis tadi dikatakan fa azminu fit talab. Jadi maka hendaklah kita ini memperbaiki cara kita dalam mencari rezeki. Ya. Karena kita yakin apapun sudah tertakdirkan, maka diperintah di situ ayat itu fa azminu fit talab. Jadi fala yahmilannakum istibta'u rizqukum an tatlubuhu bima'siyatin fa inna ma'idallahi la tunalu bima'siyatin. Maka jangan sekali-kali terlambatnya atau lambat datangnya jika itu kali mencarinya dengan adanya maksiat, karena apa yang disya Allah itu tidak dapat melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Kita yakin semuanya sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan masalah tadi juga, jadi seperti itu, umur kita sudah ditentukan, amal kita juga sudah ditentukan. Nanti juga kita kelak akan menjadi orang bahagia atau orang celaka sudah ditentukan. Oleh karena itu kita sudah bersumpah, ya, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi diriku atau diri Muhammad yang ada di tangan ini. Kemudian Rasulullah katakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Salah seorang mereka itu akan beramal dengan amalan-amalan ahlul jannah sehingga jarak dia antara manusia saking banyak dia melakukan amalan perbuatan nanti jarak dia tinggal 1 hasta. Tetapi apa? Fayasbiqu ilal kita. Tapi karena dia telah didahului dengan ketetapan tadi di dalam perut ibu tadi, fayamalu bi amali ahlina fayadkhuluha nasabah. Di akhir hayatnya jemaah, ya, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga hanya dia pun masuk neraka, nasallahu alaihi. Tapi sebaliknya juga, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlina hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira'. Ada seorang yang beramal dalam kehidupannya itu beramal dengan amalan ahlu neraka sehingga jarak di antara neraka itu tinggal 1 hasta. Tetapi karena telah tetap ketetapan Allah tadi dalam posisi tadi akan menjadi orang yang bahagia, Allah berikan taufik hidayah dia untuk bertaubat kepada Allah, maka di akhir hayat itu dia beramal, di penghujung kehidupan dia beramal dengan ahlul jannah, fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam surga. Ya, jadi seperti itu jemaah. Jadi di sini juga bisa kita ambil ibrah bahwasanya kita jangan sampai maghrur, jangan sampai tertipu dengan amal kita atau kita melihat orang sini. Jadi dari situ makanya kaidah Ahlus Sunnah Jamaah dalam masalah akidah. Jadi kita tidak boleh menghukumi seseorang itu dengan amal kita itu kita katakan dia min ahli jannah atau min ahli an-nar sebagainya. Karena kita tidak tahu di akhir hayatnya. Mungkin kita sudah tahu semua jemaah kisah seorang tokoh itu yang paling ditakuti seantero daerah Irak sana, yaitu Fudail bin Iyad. Ya, yaitu dia dulu adalah perampok yang paling takut seantero negeri. Tapi Allah Subhanallah dengan satu ayat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Waktu itu tak kalau dia mau pergi melakukan suatu kemaksiatan, dia dengan hasil rampokan itu dia ingin mendatangi orang yang dia cintai gitu, seorang gadis. Tak kalau dia mau naik di atas judraan itu, di atas dinding ini untuk
pergi kepadanya, ilaiha yartakidul ilaiha sami'at talian yaslu. Tatkala dia tiba-tiba mendengar seseorang membawa ayat tadi itu, langsung masuk dalam hatinya, bal al-ana ya rabbi, bal al-ana ya rabbi. Jadi artinya itu belum tibakah masanya bagi orang beriman itu untuk takut kepada Allah. Antasyaklu, jadi untuk berzikir kepada Allah. Langsung waktu dia langsung dia dengar itu, dia masuk merasuk dalam hatinya, bal al-ana ya rabbi, bal al-ana ya, bahkan sekarang ya Rabb, bahkan sekarang ya Rabb. Pulang dia, akhirnya dia katakan kepadanya bahwasanya pulang dia ke sarangnya, persembunyiannya. Waktu itu tiba-tiba lewatlah satu kafilah dagang. Nah, kafilah ini berkata pada tengah malam, kita berhenti natahin mana, kita singgah sebentar di sini. Oh jangan, nanti di sini ada Hudaybiyah, nanti dia akan merampok dan membunuh kita semua. Didengar semua pembicaraan kafilah itu dagang itu, ya Allah ya Rabb, aku hidup penuh dengan kelima perbuatan dosa, pergi dengan dosa dan kemaksiatan. Ya, akan aku jadikan taubatku sebagai bukti itu mujawarata Masjidil Haram. Aku jadikan taubat ini, ya Allah, aku akan menjadi tetangga bila, maksudnya dia akan beribadah di sana. Subhanallah, kita ketahui beliau adalah seorang ulama besar yang terkenal ucapkan tadi itu tentang masalah dua syarat diterima amal itu tadi. Itu adalah ucapan Hudaybiyah yang dulunya ya adalah perampok, itu tokoh yang ditakuti, tapi subhanallah dengan izin Allah dan takdir Allah, Allah kehendaki di akhir kehidupannya dia menjadi orang yang seorang ulama atau orang baik, menjadi melakukan amalan-amalan ahlul jannah. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Yang mudah-mudahan sedikit ini memotivasi kita semua kita agar kita tidak magrur, tidak tertipu dengan amal kita ini, terus dan terus kita selalu mintakan istiqomah dari Allah, selalu dijaga keikhlasan kita dalam beramal dan seterusnya. Karena memang subhanallah ya jemaah, sebagaimana Rasulullah SAW katakan itu dalam tentang masalah telah ditentukan kita lebih ahli dalam diri. Jadi memang seperti itu. Kalau gitu kenapa kita tidak tinggalkan beramal dan Rasulullah, kita bersandarnya pada takdir itu tadi. Rasulullah kata kalla, jangan, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa. Rasulullah katakan jangan, beramalah kalian fa kullu muyassarun lima khuliqa. Karena semuanya kalian semua itu, setiap jiwa ini akan dimudahkan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan tadi. Ya, min ahli jannah min ahli nar. Kemudian Rasulullah yang akhir itu membacakan ayat, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nah, itu berbahagian itu. Kemudian Rasulullah katakan amma ahlus sa'adah fasayuyassiruna li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang kelak menjadi orang yang bahagia, maka dia akan dibuat Allah SWT untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan bahagia. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang akan celaka nanti kelak di akhirat, maka dia akan dimudahkan oleh Allah juga untuk melakukan amalan-amalan orang-orang yang akan kecelakaan. Nah, sama-sama ya. Jadi maka dikatakan oleh para ulama, dijelaskan dalam hadis ini, dan al-amal itu bis-sawabi. Jadi bukan betul amal itu bil khawatir, tapi juga bis-sawabi. Jadi juga ada awalnya. Jadi kalau awalnya baik, insya Allah mudah-mudahan itu juga selalu nanti dituntut Allah SWT untuk melakukan amal-amal sampai akhir hayat itu, amal-amal yang ahlus sa'adah insya Allah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Di samping kita tentu perlu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena juga ada doa yang ditulis oleh Rasulullah supaya sering kita baca buat kita semua. Nah, naktafi bihada. Mudah-mudahan dengan sini bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita akan masuk nanti pada pertemuan selanjutnya itu yaum tarjufur radifah tatba'uha radifah insyaallah. Baik. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma taqulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri
Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.